Punya fakta verbal, gara-gara Juventus Milan perlu segera amankan Sanchez. Calcio Mercato menyorot bagaimana Sanchez bisa saja bergabung Rossoneri pada beberapa hari terakhir jendela transfer Januari kemarin, mengingat raksasa Serie A tersebut telah mengambil langkah konkret untuk memboyongnya ke Milanello. Namun, transaksi tersebut menguap mengingat Les de Guies lebih memilih menunda penjualannya hingga musim panas mendatang. Pemain internasional Portugal tersebut sudah menjanjikan dirinya kepada Milan. Namun, hal tersebut kini perlu diubah menjadi kesepakatan konkret untuk menghindari klub lain masuk dan membajak transaksi. Terkait persoalan tersebut, Bianconeri telah memasuki perburuan untuk merekrutnya mengingat mereka ingin merombak lini tengah mereka. Karena itulah persaingan massa terbuka, namun sekarang ini Rossoneri masih berada di posisi terdepan untuk mengamankan servis gelandang 24 tahun tersebut. Meskipun sebagaimana yang disebutkan sebelumnya harus ada titik yang segalanya perlu disepakati, atau ia akan bergabung dengan klub lain. Sebagaimana diketahui bersama, Sanchez merupakan target nomor 1 Milan untuk menggantikan Frank Kessie yang akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer akhir musim ini. Akan tetapi, selain harus mencapai kesepakatan dengan Lille soal mahar transfernya, manajemen juga bakal menghadapi persaingan dari Juventus yang tampaknya juga serius ingin meminang mantan bintang Benfica dan Bayern Munich tersebut. Milan bakal permanenkan status Florenzi, ini alasannya. Florenzi bergabung Rossoneri musim panas lalu dalam status pinjaman dengan pilihan pembelian dari Calciopoli. Dan setelah awal yang sulit akibat cedera, ia pun mempertontonkan skill menjadi leader. Dengan mengamankan dan kemampuan serba bisanya merupakan aset yang sangat berharga bagi Stefano Pioli. Milanis menyorot bagaimana performa fullback 31 tahun tersebut lebih dari sekedar dapat diandalkan sejak akhir November lalu saat ia akhirnya terlepas dari sejumlah cedera yang ia alami sejak awal musim ini. Pioli pun belum lama ini memberikan pujian kepada pemain internasional Italia tersebut dengan menyatakan, dia adalah pemain yang tangguh, itu pasti. Bagi saya, dia adalah starter Milan. Kita akan lihat pilihan-pilihan apa yang saya buat dari waktu ke waktu yang bisa saya katakan adalah saya puas dengan performanya dan dengan kontribusinya. Dia merupakan pemain yang saya hanya bisa berbicara baik. Outlet tersebut mengklaim bahwa Rossoneri tengah mempertimbangkan dengan serius membayar 4,5 juta euro atau 72 miliar untuk mempermanenkan statusnya dari Roma pada penghujung musim ini mengingat nominal tersebut cukup terjangkau bagi pemain yang merupakan juara Eropa dan leader di dalam dan di luar lapangan yang sudah mengetahui arti berada di klub. Kembali dikaitkan, Milan ternyata tak terlalu yakin ingin rekrut Berardi. Tuttosport sempat menyorot bagaimana Stefano Pioli menginginkan pemain untuk memperkuat sayap kanan lini serang Rossoneri, dan Berardi merupakan sosok yang tengah dibidik manajemen. Outlet tersebut menambahkan bagaimana Milan bisa memanfaatkan dua hal yang bisa memberi mereka keuntungan, yakni Liga Champions yang tentunya bakal menarik perhatian sang pemain, dan anggaran yang dapat digunakan untuk memenuhi bandrol 30 hingga 35 juta euro atau 480 hingga 560 miliar Nero Verdi. Performa winger 27 tahun tersebut bersama Sassuolo di Serie A menunjukkan ia akan sangat membantu Rossoneri. Mengingat ia telah mencatat 2 digit gol selama 5 musim beruntun dan mencetak 10 gol dalam 16 pertemuan dengan mereka selama masanya membela klub Emilia tersebut. Alexis Saelemaekers dan Junior Mesias agaknya belum mendekati level tersebut dalam hal ancaman serangan dan penyelesaian akhir hingga tak diragukan lagi. Di atas kertas ia akan memberikan lonjakan kualitas di skuad Il Diavolo. Ia bahkan telah mencetak 14 gol di musim ini, sementara pemain internasional Belgia dan winger Brasil total hanya membukukan 7 gol. Kendati demikian, menurut Semper Milan, Rossoneri belum pernah mengambil langkah serius untuk mendaratkan pemain internasional Italia tersebut, dan musim panas nanti tampaknya pun demikian jika situasinya tidak berubah. Alasannya adalah faktor nilai uang mengingat sang bintang saat ini berada di zona nyaman bersama Nero Verdi dan saat bermain di level yang lebih tinggi. Seperti saat di tim nasional, ia tidak terlalu bersinar. Saat tekanan meningkat, ia cenderung kesulitan dan meski cukup bijak memberi peluang kepada pemain menarik dan dari sudut pandang teknik-teknik seperti Berardi, bandrol Sassuolo yang kemungkinan besar bakal tinggi tampaknya bakal membuat Milan menirik profil lain. Ibrahimovic akui panik pikirkan soal pensiun. Pemain top Swedia Zlatan Ibrahimovic mengaku panik kalau memikirkan soal pensiun. Namun yang jelas Ibra akan memaksimalkan waktunya karena tak mau menyesal. Tidak bisa dipungkiri, karir Ibrahimovic sudah di ujung jalan. Penyerang AC Milan itu telah berusia 41 tahun dan mulai kerap dibekap cedera. Di musim ini saja Ibrahimovic sudah bergelut dengan cedera lutut dan 2 kali masalah tumit. Namun statistik Ibra masih terbilang oke usai mencetak 8 gol plus 2 assist dalam 18 penampilan di Serie A. Kontribusi mantan pemain Juventus dan Inter Milan itu membuat Rossoneri memuncaki klasmen sekaligus membuka jalan memenangi Scudetto pertama dalam 11 tahun.
Belum lama ini CEO Milan Ivan Gazidis mengindikasikan akan mempertahankan Zlatan Ibrahimovic. Jelang habis kontrak pada musim panas nanti, Ibra bertekad akan menikmati sisa yang dipunya. Aku merasa sedikit kepanikan mengenai kemungkinan pensiun, Ibrahim mengakui di Football Italia. Aku tentunya akan terus bermain selama mungkin, selama aku bisa mendapatkan kemenangan dan tidak menderita. Aku ingin mengakhiri karirku tanpa penyesalan, jadi aku harus memaksimalkan waktuku, sambung pemain internasional Swedia itu. Ibrahimovic telah menulis beberapa buku selama masih aktif bermain. Apakah Ibra akan meneruskan setelah betul-betul gantung sepatu nanti? Aku tidak tahu, kita lihat saja ketika waktunya tiba. Aku bisa mulai dari saat aku pensiun, aku istirahat atau sepenuhnya menghilang. Aku tahu adrenalin yang aku rasakan saat ini tidak akan pernah sama, sambung dia. Kami kan sudah diprogres untuk bangun tidur, latihan, pulang ke rumah dan istirahat. Itu berlangsung selama 20 hingga 25 tahun. Tapi pada suatu hari aku akan bangun tidur dan tidak memiliki rencana apapun, dan itu akan menjadi perasaan yang aneh, Ibrahimovic menambahkan. Dukung perkembangannya, Milan pertimbangkan pinjamkan Matteo Gabbia. Gabbia ditugaskan menemani Pirre Kalulu di jantung pertahanan Rossoneri Januari lalu saat Alessandro Magnoli terserang COVID-19 dan Fikayo Tomori harus menepi setelah menjalani bedah lutut, sementara Simon Kjaer belum dapat dimainkan hingga akhir musim ini. Ini jelas merupakan permainan yang diyakini manajemen raksasa serah tersebut untuk masa depan, mengingat belum lama ini ia baru memperpanjang kontraknya hingga tahun 2026. Akan tetapi, kini ia kembali ke bangku cadangan sebagai bek tengah pilihan keempat Stefano Pioli. Menurut pemberitaan dari Tuttosport, beberapa waktu lalu, Milan harus memutuskan apa yang akan mereka lakukan terhadap pemain U21 Italia tersebut musim panas nanti, dan hal tersebut bakal bergantung pada bagaimana formasi bek tengah mereka nanti secara numerik. Bek 22 tahun tersebut kemungkinan akan dipinjamkan ke klub lain agar bisa bermain secara kontinu, yang jelas dibutuhkan produk jebolan Akademi Rossoneri tersebut. Dan ia sejatinya sudah dipinjamkan Januari lalu jika lini pertahanan Pioli kala itu tidak mengalami krisis akibat cedera. Gabbia pun tak sepi peminat. Pasalnya, sejak bursa transfer musim panas lalu, beberapa klub Serie A telah mengetuk pintu Milan untuk menanyakan ketersediaannya. Dan pada Mercato yang akan datang, ia mungkin akan benar-benar hengkang.